alhamdulillah gitu loh, dengan kejujuranku, keterbukaanku ke mereka, aku udah Islam. Yang tadi aku bilang masalah hijab sembunyi-sembunyi, setelah tahu besoknya pun aku langsung pakai kerudung kemana-mana dari rumah. Seperti Umar bin Khattab kan, langsung menyatakan Masuk berani dia. Iya. Tapi jawabannya sangat tepat itu, tidak meninggalkan Yesus, tapi justru mengikuti Yesus. Cara mereka menyampaikan kepada keluarga, apakah memang harus disembunyikan dulu atau memang mau terang-terangan? Nah, mungkin ada tips-tips Gus. Sebetulnya kalau kita masuk Islam ya, kita masuk Islam dan kita punya keluarga yang bukan Islam, itu nggak ada sih suatu cara yang harus begini harus begitu, semuanya itu kondisional aja. Kalau misalkan pertama orang tua kita atau keluarga kita itu yang diwakili orang tua itu orangnya bersifat akademis, dialogis ya, diajak ngomong aja, secara akademis juga. Ya tadi seperti yang Natalia lakukan kan, kita lari ke bilang agama kan, bilang kitab suci, apa kata kitab suci gitu. Jadi itu kalau orang tua kita itu demokrasi, artinya siap untuk diajak dialog ya, menghargai beda pandangan, itu begitu. Cuman kalau orang tua kita strength ya memang harus jangan terang-terangan dulu gitu. Tetapi ada sesuatu keharusan dalam Islam itu, meskipun kita berbeda, karena gini, ada konsekuensi logis. Begitu kita sudah Islam, sementara orang tua kita belum, itu secara teori hukum fikih waris itu hilang, kita nggak berhak lagi. Gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau ada keluarga kita yang murtad itu hilang, jadi fair ya, kanan kiri oke gitu, nggak dapat warisan, gitu. Tetapi dosa waris gimana? Dapat nggak? dosa waris. Dapat. Tetapi ya jangan lupa kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun keyakinannya itu berbeda. Justru kalau aku memberikan masukan kepada saudara-saudaraku yang mu'alaf, harus lebih sayang lagi, harus lebih hormat lagi kepada orang tua, ibu bapak. Yang tidak boleh kan nanti ketika itu sudah menyentuh vertikal ya, agama. Secara muamalah ya harus baik dan harus lebih baik. Jadi gini loh, ternyata dia setelah menjadi Islam lebih hormat ya sama orang tua. Nah, itu kan sebuah langkah dakwah juga. Maka dalam Islam kan ada tuntunan-tuntunan, tidak boleh bilang sama betul. Sampai itu aja diatur dalam Islam gitu kan. Jadi begitu, nggak ada format yang baku, tinggal situasi dan kondisinya seperti apa. Nah sekarang Gus, setiap yang orang masuk Islam ini kan tentu ada jaminan, ada reward atau ada fadilah, keutamaan. Ketika masuk Islam tuh orang kan dihapus seluruh dosa-dosanya terdahulu. Ya. Dan keinginan dari Mbak Natalia kan sama dengan mualaf-mualaf lain, yaitu pengen keluarganya ini juga masuk Islam, Gus. Benar. Ada keinginan kita, Mbak ya? Benar banget. Kan kita nggak mau kita sendiri masuk surga, keluarga kita dibakar di neraka selama-lamanya lagi. Walaupun dari Kristen juga sama, filosofi mereka juga sama. Orang di luar kekristenan tidak ada keselamatan, akan dibakar sama lamanya. Nah, jadi ini sama-sama mindsetnya. Nah, sedangkan kita punya giroh, ini sama-sama agama misi ya. Islam dan Kristen aja agama misi di dunia. Yahudi enggak, Hindu yang lain enggak. Cuma dua ini punya agama misi, masing-masing ada dalilnya gitu kan. Nah, maka Gus kasih kita pedoman, kasih kita semacam edukasi. Bagaimana sih cara kita bisa berdakwah kepada orang tua? Mungkin yang pertama yang santai sampai yang fasting itu kasih yang dosisnya bertahap mungkin, Gus. Kalau untuk yang sifatnya dialogis tadi ya, bisa diajak ngobrol bareng, bisa diajak duduk seperti ini santai, itu lebih mudah, lebih gampang. Kita diskusikan aja.
Bible-nya gimana, Al-Qur'annya gimana, dan tadi tepat bahwa seseorang itu menjadi Islam bukan berarti dia kehilangan Yesus. Orang kita kadang ya udah, makanya aku kasih masukan untuk teman-teman Kristen, cobalah baca Al-Quran, jangan diimani nggak apa-apa, anggap aja ilmu pengetahuan gitu. Bagaimana Al-Quran sampai suratnya aja ada surat Maryam, bagaimana Al-Quran itu memuliakan yang kami sebutkan di Nabi Isa, yang mereka sebut Yesus. Sampai salah satu nama suratnya aja surat Maryam, gitu loh. Jadi ini jangan apa ya, jangan sampai terlewatkan sehingga kalian mengerti, oh ternyata Islam itu memberikan porsi penghormatan terhadap Yesus. Itulah yang aku maksud, bahwa ketika seseorang itu dari Kristen dia menjadi Islam, itu bukan berarti dia kehilangan Yesus, justru dia tetap memiliki Yesus. Cuman dalam cara pandang paradigma yang baru dong, tentu. Benar. Begitu loh. Kalau kita menerimanya sebagai kekasih Allah yang diangkat, dipilih menjadi Rasul ya. Kalau di kekristenan itu kan bagian dari Tritunggal yang disebut Allah juga di antara Bapa dan Roh Kudus. Itu kalau yang orang tua kita demokratis enak gitu ya. Tapi kalau yang orang tua kita streng, yang sudah menutup pintu dialog, tidak ada lain itu dengan perilaku. Maka kamu sujud di kaki bapakmu, sujud di kaki ibumu, bukan sujud, cium lah. nggak apa-apa, jangan terlalu. Aku sulit berbicara dengan orang yang tidak memahami bahasa ya. Sujud itu tidak selamanya sujud itu dipahami sebagai ibadah, ya. Sujud orang Jawa itu apa namanya? Kalau kita lebaran itu sungkem itu ya sujud. Tapi tidak pernah orang Jawa bilang orang tuanya itu Allah, enggak. Jadi jangan. Sujud itu adalah penghormatan. Jangan dipahami terus itu ibadah. Cium kaki ibumu, bapakmu, bilang saya mohon maaf ini. Tunjukkan perilaku yang baik. Ketika apa? Gampangnya kamu masak apa, ibu kasih. Bapak perlu apa, mau ke dokter, tak antar pak. Gini. Ketika kamu sholat, nggak usah tunjukkan Pak, saya permisi mau sholat dulu. Begitu. Karena dari situ kita akan mendapatkan, kalaupun ternyata bapak ibu kita tidak menerima, kita sudah menunjukkan bahwa saya sudah menjadi lebih baik. Bahwa di dalam Islam itu hormat kepada orang tua, sekalipun beda agama, beda keyakinan itu harus, kecuali nanti ketika sudah berbicara masalah akidah, itu garisnya hitam putih. Begitu. Jadi dilihat tipologinya ya, tipologinya. Karena begini, tidak ada kan gini toh, kita dakwah itu kan menyampaikan toh, kita ingin orang kan seperti kita toh, ya. Tidak ada ceritanya dakwah itu sukses dengan menghujat, itu tidak ada. Apalagi sebagai anak, jangan sekali-kali menghujat gitu loh. Tidak ada. Tapi nggak mungkin lah aku dakwah sama kamu supaya kamu masuk Islam, tapi kamu aku hujat apa ya? Dakwah itu namanya. Dakwah itu kan bully gitu. Memanggil, mengajak, itu makna dakwah. Kalau dengan cara menghujat ya bukan dakwah lagi gitu. Jadi kalau aku lihat dari ceritanya Natali, bapak itu menutup pintu dialog, YouTube-nya tidak kan salah satu tujuan YouTube itu kan supaya tonton supaya mengerti gitu, karena diajak ngobrol diskusi sudah tertutup. Ya itu. Selanjutnya adalah lewat perilaku kita, tunjukkan kamu sebagai anaknya yang solihah gitu ya. Yang ketiga doa, sholat malam.
sholat malam, Kita semua mau. sholat malam, sholat malam. Minta sama Allah bahwa Engkau yang membolak-balikan hati. Dan kan kita nggak tahu ke depannya bagaimana ya. Gitu loh. Bisa juga minta doa sama orang ya. Doakan bapak saya dong. Boleh. Iya. Doakan Ini, juga itu. Lewat siapapun kita. Sekarang kesempatan musafir, Anda musafir. Saya doakan. Saya musafir katanya. Soalnya tidak. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Amin. Mudahkan ya Allah. Amin. Mudahkan hati orang tuanya Mbak Nathan, Amin. orang tua Amin. mualaf seluruh Indonesia, Amin. seluruh dunia ya Allah. Amin. Engkau turunkan hidayah pada hati-hati mereka yang Amin. menerima kebenaran Islam ya Allah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Amin. Muhammad. Amin. Mudah-mudahan doa orang musafir ya, orang safar itu salah satu yang diijabah oleh Allah. Amin. Dan doa itu ada 3 Mbak. Pertama kita doa sendiri, yang kedua kita mendoakan orang lain, yang ketiga kita minta doa dari orang. Karena kita tidak tahu, kata Nabi, dari lisan siapa doa itu dikabulkan. Nah, jadi Mbak ketemu orang minta doakan ayah saya, ibu saya, misalnya datang sumbangan bawa ke panti asuhan, tolong ya doakan ayah ibu saya, kakak-kakak saya supaya dapat hidayah Islam. Biar bagaimana kita pengen bersatu nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang beliau nggak mau membaca tulisan dari kita mungkin bisa. Salah satu teknik lagi mungkin terus tambahan terus memberikan buku yang unik-unik judulnya kan Dialog Ketuhanan Yesus tuh. Teman saya taruh di meja, diajak diskusi sama temennya nggak mau. Begitu dia kasih buku, orang itu baca, malah satu keluarga masuk Islam dari sebuah buku. Ya, Saya punya ide gini. Dulu zaman kan diajarkan sama orang tua tentang Yesus, sama orang Kristen. Nah sekarang perlu kita pertanyakan balik, bisa nggak dia menjawab pertanyaan secara kitabiah? Pak, dulu saya diajarkan tentang ini sama dia. Bagaimana cara membuktikan yang Yesus itu Tuhan misalnya? Pertanyaan seperti itu. Kan dulu sampai yang mengajarkan. karena gini Pak, kadang di Kristen itu agak unik seperti kisahnya Sahel itu kan. Ya. Jangan bergaul dengan orang-orang antikris. Jadi kan Iya kan jangan bergaul. Nah, padahal coba tapi bagus juga ini kan channel YouTube kan banyak juga yang non Muslim yang nonton. Kan? Jangan lantas mengklaim semua orang antikris gitu kan. Kebenaran itu kan perlu dicari ya kan. Gimana tuh kebenaran itu? Kebenaran itu kita harus paham dulu apa itu kebenaran. Kebenaran itu adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Hari ini ada yang bilang Natali di rumahnya Gus Bekti, Natali di rumahnya Iwan, Natali di rumahnya Mas Abdul Had. Saat ini itu 3 berita itu nggak mungkin benar semua, ya salah semua tambah mungkin, yang mungkin juga benar 1, 2 salah. Nah, terus untuk menguji kebenarannya mana? Itu kan pernyataan. Nah, dilihat kenyataannya sekarang Natali ada di Gus Bekti, berarti yang betul itu adalah Natali saat ini di Gus Bekti. Begitu juga di dalam agama gitu. Sebetulnya filosofi yang aku sampaikan tadi itu sederhana sekali kok tentang kebenaran. Berbicara agama itu berbicara kitab suci. Tidak bisa tidak. Kalau kitab sucinya beres berarti agamanya beres. Kalau kitab sucinya tidak, ya Atau kitab sucinya kontradiksi. nah kontradiksi apa lagi gitu. Cuman ada satu lagi. Tapi kenapa ya orang Kristen itu kontradiksi pun mereka tetap yakin kebenaran gitu. Apa dogma apa gimana? Padahal udah tahu banyak kontradiksi gitu. Itulah yang namanya dogma itu. Dogma itu memang membunuh nalar. Dogma itu kan intinya 2. Kalau kamu mau kamu ambil, kalau kamu nggak mau ya sudah tinggalkan. Jangan dipikirkan. Karena dogma itu habitatnya itu irasional. Kan ada irasional, rasional, transrasional. Dogma itu irasional. Dia nggak perlu bukti. Orang dogma kok dibuktikan gimana? Jadi kalau kamu mau kamu ambil, kalau kamu tidak mau tinggalkan. Kalau kamu bawa ke nalar, ke logika, dia tidak masuk akal. Bukan melampaui akal loh ya, lain. Dia tidak masuk akal. Gitu. seperti ada finita. Cuman tadi sebelum 2 yang aku sebut tadi ada sesuatu masalah di dalam kitab suci itu, seperti kajian-kajianku itu
aku harus bilang fair ya, kalau lihat YouTubeku itu terjemahan tafsir itu bermasalah terjemahannya. Tapi Al-Quran itu diuntungkan original teksnya itu ada gitu loh. Kita tinggal lari aja ke original teksnya, kan begitu. Sementara kalau Bible khususnya Injil itu kan sudah tidak ada. Ya, kalaupun ada yang Gerika ya, terus ada yang Latin ya, itu ya kalau teman-teman kekristenan atau teman-teman lain mengatakan itu original teks, ya monggo. Tapi kalau aku tidak bisa menerima. Itu terjemahan. Itu tetap terjemahan gitu. Tidak bisa kan? Kalau dibilang sekarang bahasanya bahasa Yunani, ada teks Yunaninya. Mas, walaupun bahasa Yunani sekalipun tetap aja terjemahan. Nggak mungkin. Jadi gini loh, Allah itu menurunkan firman itu, bahasanya sudah disiapkan, hurufnya juga sudah disiapkan, gitu loh. Aku kemarin kan ngobrol tentang bahasa. Dari mana sih orang tahu bahasa? Dari ibu, dari bapak. Dari mana bapak tahu? Dari bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya kalau ditarik ke Kanjeng Nabi Adam, dari mana tahu? Dari Allah. Jadi pertama bahasa itu bahasa firman. Dari bahasa firman inilah manusia mengambil untuk membuat bahasa budaya. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi, ada yang dirubah. Huruf juga begitu. Kenapa huruf pertama kok alif? Kenapa Yunani alfa? Kenapa Latin itu A? A semua kan? Mana yang niru ini? Kan begitu. Jadi terjemahan itu harus dilihat secara seksama. Begitu juga seperti yang dikatakan tentang Yohanes 13:13 itu, yang benar engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Memang aku adalah guru dan Tuhan. Nah, bagi Kristen Tauhid Unitarian itu tidak masalah, karena teman-teman di Kristen Tauhid itu ngerti sejarah bahasanya. Itu ada historisnya. Jadi ada problematika khusus ketika menerjemahkan Yesus ini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Gitu. Ada masalah tersendiri gitu loh. Yang itu bisa kita lihat di catatannya, gampang kok di Google itu ada. Cari Bapa jadi Bapak, Tuhan jadi Tuhan, bangsa jadi bangsat. Itu bagus sekali. Om Remi itu, waduh, kalau bagi aku loh ya, mungkin di Indonesia ini masih satu, Om Remi Silago gitu. Dia sastrawan, ada multi talent lah, sastrawan, sutradara film, Masih hidup? musik, masih. Sampai belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Nah, nanti kita baru ketemu. Lengkap dia gelarnya Munsi. Munsi itu pakar bahasa. Tapi kalau di luar negeri, yang tadi tuan itu jadi apa sana? Di sana jadi Lord, Bukan God. Yesus tidak pernah. Makanya bukunya Bapak ambil nanti yang Bahasa apa, tulisan di bawah. Yesus berwarna merah semua itu. Bukan. Terus bawahnya lagi. Itu tuh, ayat itu. Bukunya. Nah, buku ini enggak, bukan ini saya. Nah, buku ini bagus. Buku ini bagus. Tapi Tuhan. Buku ini bagus. Ini disusun oleh teman Kristen Tauhid. Jadi, kalau aku bilang Yesus itu Tuhan, iya. Kalau aku ditanya Yesus itu Tuhan, iya. Tapi bukan Allah loh ya. Beda kan? Makanya kalau aku mau diskusi supaya aku nggak ribet menjelaskan, ada nggak Yesus mengaku atau diakui sebagai Allah? Bukan Tuhan tadi ya. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan nanti nanti. ada, dan aku perlu Menjelaskan. waktu untuk menjelaskan itu, dan yang aku jelaskan juga belum tentu paham. Tapi kalau Allah tidak ada. Ini tempatnya tunggal. Itu loh. Tuhan itu jabatan ya. Tuhan itu nama posisi, bukan nama eksistensi, gitu loh. Natalie itu nama eksistensi. Tapi kalau misalnya Natalie jadi Manajer, manajer itu posisi, gitu loh.
beda. Nama posisi itu bisa diterjemahkan, makanya Kyrios itu bisa diterjemahkan, bisa menjadi Lord, bisa tertarik sama iya, Kyrios apa? bisa menjadi Lord, bisa menjadi kalau kita orang Jawa Kanjeng, bisa menjadi Tuan. Masalahnya kita Tuan itu, jadi tahun 1668 kita belum punya Tuhan. Kita punya Tuhan itu setelah 1668 ketika Lisken menerjemahkan ulang Bible. Sejak itulah ya kata Tuhan itu muncul. Gitu loh. Nah, itu ada sejarahnya. Makanya waktu kita ke Barong Bulog, Makassar. ke Makassar kan pernah dakwah ke Barong Bulog ya. Naik gunung, wah dinginnya minta ampun, panasnya minta ampun. Begitu turun dari gunung itu pada waktu itu belum ada handphone Android kan ya? Ada. Sudah, tapi aku belum punya mungkin. Di tengah jalan ya, di perempatan tuh ditulis gini, hati-hati, rawan kecelakaan. Bukan rawan, tapi rawan. Rawan. Mereka ketika jatuh di huruf N itu tidak bisa medok di N tapi menjadi eng. Begitu juga Ambon, gitu loh. Ini sejarah budaya supaya tahu ya. Maka alasannya si Lisken itu kenapa Tuan itu dikasih H tengahnya supaya N-nya itu mendok gitu loh. Mantap. Mereka kalau bilang Tuhan nggak bisa, Tuang Yesus. Oh gitu. Tuang Yesus. Jadi harus ditaruh H tengahnya jadi. Biar bunyinya Tuhan gitu. Supaya mati di N mendok, ya. itu dikasih H. Jadi Tuhan. Makanya kalau aku sama Iwan kita dulu sering ke Makassar ya, di sana nggak ada orang makan ikan. Ikan. Kalau mau sih. Berarti kalau di Batu juga susah itu. Ada tambahan Mbatu. Ya. Nah, itu dialek-dialek kedaerahan kita. Oh ya berarti pantas ya. Ini kan dulu aku waktu nyari itu ya, nyari tahu kan aku klik di kunonya kan. Jadi itu Tuan gitu, bukan Tuhan. Memang sebelumnya Tuan, terus junjungan, terus jadi nggak ada yang Tuhan. Ternyata nih baru tahu, ternyata kalau nggak pakai H jadi tuang gitu ya. Yang jadi masalah kan begini, orang jadi menganggap gitu. bahwa kamus itu sesuatu yang tidak bisa digugat, gitu loh. Kamus bisa aja, sekarang apapun tulisan manusia itu bisa digugat. Yang tidak bisa digugat itu kitab suci, Al-Quran itu tidak bisa digugat. Terjemahannya bisa kita gugat, tapi original teks Arabian itu tidak bisa digugat. Dan dijamin ya sampai Dan dijamin. Yang kitab lain ada jaminannya? Tidak ada, karena muara akhirnya di sini, gitu loh. Jadi kalau jaminan kan kadang-kadang teman-teman Kristen, oh berarti Allah itu tidak mampu menjaga firman-Nya ya? Ya mampu. Caranya bagaimana? Kalau ini sudah terkontaminasi diturunkan berikutnya, ya terkontaminasi diturunkan berikutnya. Karena ini sudah nggak diturunkan lagi nih, ya. Ini kan sudah nggak diturunkan lagi kan, baru disegel. Gitu loh. Sebagai kita terakhir. Disegel. Cuman kadang-kadang teman-teman Kristen itu banyak-banyaklah tanya supaya ngerti ya. Ada kan Kiratu Saba'ah, ada lagi Lagom itu juga ada Lagom Saba'ah. Itu bukan tekstualnya yang beda, tapi dialek gitu loh. Dialeknya itu ya pengucapannya. Jadi ada perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Karena nabinya nabi terakhir. Nggak ada lagi setelah ini ya. Nggak ada lagi. Tapi mereka belum meyakini ada perjanjian terakhir. Nah ya itulah yang jadi Bagaimana masalah. closing statement untuk ini perjanjian terakhir ini gimana? Gimana kasih mungkin gambaran buat supaya teman-teman mereka ini. yakin gitu. Supaya yakin ini perjanjian terakhir. Bukan sih, kalau begini. Aku lebih senang menggunakan pengetahuan daripada keyakinan. Dan orang yang berpikir rasional itu tahu dulu baru yakin. Nggak bisa ujuk-ujuk yakin. Tapi kalau ada yang udah tahu tapi nggak yakin gimana itu? Memang begitu. Al-Quran itu kan sudah menggambarkan, ya, sami'na atau nah, tapi ada sami'na, asoina.
Kami dengar, kami taat, kami Udah dengar, taat. Kami tidak taat. tidak. Jadi nggak usah kaget. Emang gitu ya. Emang ada gitu. ya, emang ada. Dan Al-Quran sudah bilang, Allah kasih dua jalan. Mm-mm. Terserah kamu mau pilih jalan yang mana. Tapi kan Allah sudah kasih Alkitab, ya Al-Quran, sudah kasih guru, Nabi, Mm-mm. sudah dijelaskan. Sebetulnya Allah itu ya, Allah itu maunya sih kita berislam semua seluruh dunia. Mm-mm. Tapi tidak sulit bagi Allah. tidak sulit, makanya kita lah ikrafidin, nggak boleh memaksakan kan. Mm-mm. Allah bilang apa sulitnya sih aku kalau aku jadikan semua beriman, kan enggak. Mm-mm. Makanya Allah kasih kebebasan free will, cuman kebebasan itu berisiko. Karena apa? Karena kita punya otak. Jadi kalau teman-teman tanya, apakah orang di luar Islam itu bisa masuk surga? Oh bisa, asal syaratnya terpenuhi. Apa? Tidak punya otak. Gila. Gila, paham ya? Jadi seandainya kita gila, rasional kita, itu Allah tidak tuntut kita. Masalahnya kan Alkitab, Al-Quran sudah aku kasih, guru sudah aku kasih, kamu otak sudah aku kasih. Mm-mm. Tapi nggak mau terima Tidak juga. mau terima. Hanya karena termakan dogma. Iya, itu jadi masalah. Tapi satu, yang Bos. disebut mengikuti hawa nafsu. Ya, satu Bos. Tidak hanya paradigma begini dengan otak untuk membenarkannya, tapi ada satu lagi. Air putih. Parameternya dari hati, Bos. Karena banyak juga tahu kebenaran tapi nggak menerima. Mm-mm. Hati, Bos. Bertanya. Kesombongan. Terakhir ini mungkin penentunya di sini kali ya. Nah, kalau hatinya terbuka, nah, bisa dia terima kebenaran. Gimana? Aku bukan dalam genre itu sih ya. Aku enggak percaya itu. Karena begini, Karena sampai kalau debat kan berapa banyak pendeta juga nggak bisa jawab. iya, Dia udah tahu, tapi hatinya ketutup gimana? iya, tapi begini, ya. Kebenaran itu dicari oleh nalar, logika, oleh otak. Baru nanti kalau sudah ketemu dijaga oleh hati. Mm. Penentunya di hati. Di hati. Masalahnya Al-Quran itu sudah nas. Sudah. Sekarang ya, sebodoh-bodohnya Arab, Abu Jahal itu, dia tahu kalau ponakannya ya, kan Nabi Muhammad ini Nabi. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya. Apa? Dia tahu Nabi ya, tapi tetap menolak. Jadi begitu Rasulullah baca Quran, pada dengar mereka di pojok ini. Ya itu karena kesombongan. Jangan ada yang dengar lagi bacaan Muhammad. Tiba-tiba dia dengan Abu Jahal sama Abu Lahab ketemu di pojokan lagi. Loh, kamu ngapain di sini? Loh, kamu ngapain? Nah, baru mereka ngaku ya, ternyata Al-Quran ini punya daya magis. Tapi kesombongan. Ayo, terus saudara. Jadi bagaimana kita mencari kebenaran itu? Cuma tidak semua orang bisa begini ya. Mm-mm. Aku bicara berdasarkan yang terukur. Tetap pakai otak, pakai nalar gitu loh. Ini logis nggak? Baru nanti ketika masuk ke dalam hal-hal yang karena tidak semua itu bisa kita selesaikan dengan nalar. Ada area 1 dibagi 0. Itu bukan area logik lagi. Mm-mm. Surga dan neraka itu bukan Dalam kubur, Berat, malaikat. nah, itu sudah di luar. Itu nanti iman. Nah, Gaib iman ya. itu kan goib, maka harus lewat bimbingan firman. Ya ini ya Al-Quran ini. Dan jadi gini loh ya. Apa ya? Jabur. Kita mulai dari Jabur. Ya. Dari Torah. Jabur, Injil, Al-Quran. Ini yang kadang-kadang teman-teman Kristen tidak paham atau memang sengaja tidak mau paham, nggak ngerti lah. Karena ada yang ngomong bahwa Al-Quran ini jiplak atau plagiat gitu kan. Ya memang sih kita harus jujur, banyak kisah-kisah di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru termaktub di sini. Cuman itu kan tidak copy paste. Mesti ada yang tidak sama kan. Gitu. Katakanlah tentang kelahiran Kanjeng Nabi Isa misalkan, sama-sama dari seorang ibu yang tidak bersuami gitu ya.
Tapi tempat lainnya kan beda sudah. Kalau kita di bawah pohon korma, Jangan pohon cemara. mereka mau apa di Palungan. Palungan gitu beda. Nah, terus dari itu semua memahami lagi loh bahwa semua kitab-kitab dinullah ini itu berdasarkan dari sumber yang sama. Gitu loh. Cuman kalau ini dipahami sumbernya beda, ini copy paste itu. Ya rancu. Kerangka berpikirnya itu parsial, tidak holistik. Bahwa ini dari sumber yang sama. Yang menurunkan Al-Qur'an ya yang menurunkan Injil. Yang menurunkan Injil ya yang menurunkan Zabur, yang menurunkan Torah. Nanti kalau ditarik ke belakang lagi yang menurunkan Suhuf. Nabi Ibrahim. Ini satu orang, astagfirullah, satu sumber yang sama gitu. Jadi bagaimana mau dibilang plagiat? Kan maunya yang punya kitab ini kan. Mana yang mau dimasukkan lagi, mana yang tidak. Jadi kadang-kadang kok ada pertanyaan, itu Nabi Muhammad kan baru 600 tahun kemudian, dari mana dia bisa tahu cerita-cerita tentang Kanjeng Nabi Isa, tentang Musa kan? Dia makanya itu baca Al-Qur'an. Al-Qur'an jelaskan bahwa yang membuat Kanjeng Nabi Muhammad tahu karena diberitahu oleh yang Maha Tahu. Kalau nggak dikasih tahu Kanjeng Nabi Muhammad ya nggak tahu gitu loh. Oke, Gus. Mungkin kita cukupkan dulu. Kita mungkin mau dengar statement terakhir dari Mbak, mungkin buat teman-teman apa mungkin yang bisa Mbak sampaikan, akan mengajak yang belum beriman ini beriman pada Allah. Tafadhol, terserah dari Mbak Natali. Ya, makasih banyak. Sebenarnya kalau saya disuruh bicara ya untuk pesan-pesan ke teman-teman sih, saya nggak bisa memberikan banyak pesan ya, nggak bisa, istilahnya nggak bisa berdakwah gitu seperti Gus Beti itu ya sudah jelas jauh ya seperti itu. Tapi kalau dikasih kesempatan untuk bicara ke teman-teman, gini aja sih, memang teman-teman pun pasti yang nonton ya, saya yakin teman-teman yang nonton ini punya agama ya, apapun itu agamanya. Tapi coba khususnya yang seperti dengan agama saya yang dulu ya, yang Kristen, saya nggak ngajak kalian masuk Islam, nggak ngajak kalian ngikutin langkah saya, jejak saya. Apalagi yang nonton channel saya kan juga banyak juga ya dari Kristen. Dengan apa yang saya sampaikan, saya nggak pernah mengajak. Cuma yang saya ingin ya, kalau ini saya pingin, memang saya pingin teman-teman yang Kristen, khususnya keluarga, saudara-saudara saya ataupun orang tua saya, lepaskan ego, ikuti kitab suci kalian, cari kebenaran, karena memang kalian kan percayanya sama kitab sucinya ya. Tinggalkan itulah doktrin-doktrin yang memang itu tidak sesuai dengan apa yang kitab suci katakan gitu loh. Dan kalaupun kitab suci namanya kitab suci terjemahan yang kayak tadi Gus Beti sudah sampaikan, di saat ada keraguan ataupun tiba-tiba ya, kita kan punya akal ya, punya otak ya tadi itu, dipergunakan otaknya, coba dicari tahu itu seperti apa, maksud sebenarnya gimana, karena pasti penyampainya sumber aslinya ya dari satu sumber ya, maksudnya dari Tuhan alam semesta itu, pasti itu nggak mungkin salah gitu. Tapi kalau memang ada yang salah, teman-teman jangan ego, jangan egois, silakan memutuskan sendiri, dan semoga memang apa yang diputuskan itu nggak membuat penyesalan gitu loh. Karena memang kita pun di Islam juga tahu ya, seperti yang kemarin Gus Beti bilang ya, kalau orang nggak berakal, nggak punya otak, maksudnya nggak bisa pakai otaknya ya, itu sulit gitu loh di Islam. Karena di Islam tuh khusus untuk orang yang punya otak gitu ya, punya akal gitu lah ya. Kayaknya sih intinya yang aku tangkap gitu ya. Jadi kalau orang yang nggak bisa pakai akalnya, nggak bisa pakai otaknya. Yang aku heran, daya tangkapku kok masih inget aja. Soalnya diam-diam aku menyimak gitu. Karena iya, pengagum. Karena jujur aku di rumah pun sering banget ya. Jadi kalau pas lagi ngeliat YouTube, ngeliat Gus Beti itu ya, lagi di kontennya aku juga nyimak. Makanya kemarin pas ketemu langsung, bener-bener nih aku simak. Nah gitu. Jadi baru sekali kemarin ketemu. Baru sekali kemarin ketemu, dan alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi.
Jadi ya itulah, saya hanya bisa meneruskan sedikit aja yang kemarin saya tangkap itu ya. Jadi memang teman-teman kalau merasa punya akal, punya otak, ya insya Allah kebenaran itu, hidayah itu, kalau Allah bermurah hati untuk memberikan, itu nggak ada yang mustahil gitu loh, pasti bisa. Yang penting coba kalau sebagai Kristen, jadilah Kristen yang taat itu seperti apa. Dan jangan taat kepada gereja ya, taat pada kitab suci, apa yang Tuhan perintahkan gitu. Memang beda ya, gereja menyampaikan sama kitab suci berbeda. Yang saya